Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada sore hari ini kita melanjutkan kajian kitab Sifat Al-Mar'ah As-Solehah, sifat wanita solehah. Dan kita selalu katakan ini juga tentunya sifat Ar-Rajul As-Soleh, sifat lelaki yang soleh. Pada pertemuan kita kali ini kita membahas sifat berikutnya yang disebutkan oleh Ummu Abdillah bintu Syekh Mukbil rahimahullah, yaitu sifat az-zuhud di dunia. Sifat zuhud terkait dengan perkara dunia. Ini sifat sebenarnya pasangan nanti dengan sifat berikutnya, hanya saja kita tidak memungkinkan untuk mengambil satu kali, yaitu sifat al-wara'. Sifat al-wara'. Zuhud dan wara' itu ada hubungannya, cuman ada perbedaannya. Karena zuhud bukan zuhud menurut sufi, ya, itu zuhud yang salah. Karena kalau menurut orang sufi, zuhud itu adalah berpakaian dengan pakaian yang suf, berpakaian dengan pakaian yang terbuat dari bulu. Artinya meninggalkan pakaian yang bagus, meninggalkan makanan yang bagus, itu menurut sufi. Ini kita enggak. Zuhud menurut Quran dan sunnah, berdasarkan apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Demikian pula wara' yang nanti kita akan sebutkan insya Allah. Ya, kita mungkin hanya bisa ambil di bulan depan, itu sifat wara'. Tapi kita kasih tahu memang di pertemuan ini supaya kita paham apa itu zuhud, apa itu wara'. Karena sering kita dengar, kamu harus wara', kamu harus zuhud. Apa itu zuhud? Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan zuhud yang benar adalah tarku ma la yanfa' fid daril akhirah. Itu dibilang zuhud. Meninggalkan apa yang tidak mendatangkan manfaat nanti di negeri akhirat. Itu dibilang zuhud. Ini juga yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau kita membaca definisi zuhud di dalam kitab Bulughul Maram, ketika Syekh Ibnu Utsaimin mensyarah Bulughul Maram, beliau definisikan zuhud adalah
dengan definisi ya, tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan apa yang tidak akan mendatangkan manfaat nanti di akhirat. Itu dibilang zuhud. Jadi kita misal dihadapkan dengan sebuah perkara, kita selalu lihat dulu apakah perkara ini bermanfaat untuk akhirat atau tidak bermanfaat. Ketika bermanfaat untuk akhirat, kita maju. Dan ketika tidak bermanfaat untuk akhirat, kita mundur. Itu dibilang zuhud. Jadi jangan sampai salah paham terkait dengan zuhud. Inilah hakikat zuhud. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Pendek sekali. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat nanti di hari kemudian. Yang tidak bermanfaat di kuburan. Yang tidak bermanfaat ketika kita datang bangkit dari kuburan menghadap kepada Rabbul Alamin. Itu dibilang zuhud. Sementara waro lawan dari zuhud sebenarnya. Tarku ma yadurru bil akhirah. Itu waro. Meninggalkan apa yang membahayakan akhirat kita. Kalau tadi zuhud apa? Meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau waro, meninggalkan apa yang membahayakan akhirat. Misal begini, kita dihadapkan kepada sesuatu. Sesuatu ini kalau kita lakukan, membahayakan akhirat. Kita tinggalkan. Apakah itu hal yang mubah atau hal yang haram? Haram sudah pasti itu tentunya. Kita dihadapkan sesuatu yang haram. Membahayakan akhirat kita. Kita tinggalkan, itu disebut waro. Atau kita tinggalkan yang mubah. Ini ada perkara mubah ini. Perkara mubah. Boleh kita lakukan. Tapi akan membahayakan akhirat kita. Akhirnya kita tinggalkan. Itu disebut apa? Waro. Jangan sampai ketukar. Dan ini perbedaannya tipis sekali. Makanya para ulama mengatakan, semua zuhud itu namanya waro. Tapi tidak semua waro namanya zuhud. Iya, ada keumuman dan kekhususan. Perbedaan tipisnya adalah, kalau zuhud, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau waro, meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat. Jadi ini berbicara tentang bermanfaat atau berbahaya di akhirat. Itulah zuhud. Zuhud itu bukan menghemat makan, menghemat pakaian, bukan. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu karena itu akan mendatangkan hal yang tidak manfaat ketika kita dibangkitkan. Ini dikatakan zuhud. Misalnya, ketika kita dihadapkan dengan perkara dunia. Perkara dunia ini yang kita akan masuk di dalamnya akan mengantarkan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat nanti di akhirat. Kita tinggalkan, itu disebut zuhud. Itu yang disebut dengan kata zuhud yang sebenarnya. Ini pengertian yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Demikian pula yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ini berdasarkan dalil Quran dan hadits Nabi. Karena kalau kita melihat Quran, kita melihat hadits Nabi, sebentar kita akan bacakan sebagiannya, Quran dan haditsnya. Sebenarnya Quran tidak melarang kita untuk mencari dunia. Kalau kita melihat Quran, kalau kita juga melihat hadits Nabi tidak melarang kita untuk mencari dunia. Terus apa yang dilarang? Yang dilarang oleh Quran adalah kita terpedaya, kita tertipu dengan dunia. Yang dilarang oleh hadits Nabi SAW, kita berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, kemudian kita binasa. Karena dunia. Kita hancur karena dunia. Itu yang dilarang.
Jadi jangan sampai kita di sana seperti zuhud yang salah. Menurut orang-orang sufi, meninggalkan dunia. Tidak peduli dengan dunia. Bukan. Kalau begitu berarti Nabi tidak akan membolehkan para sahabat kaya. Sementara sahabat banyak juga yang kaya. Banyak juga sahabat yang miskin. Nabi sendiri belum berpakaian dengan pakaian yang bagus untuk menerima tamu. Belum berpakaian dengan pakaian yang bagus untuk Jumat. Berpakaian yang bagus. Iya. Ini tentunya kita harus pahami baik-baik yang diingatkan oleh syariat. Kita di antara ciri kita mukmin zuhud. Itu di antara ciri kita mukmin. Kita memiliki yang namanya sifat zuhud. Ikhwan ataupun akhwat. Kita memiliki sifat zuhud. Dalam artian sekarang sudah ada, harus ada di otak kita. Zuhud adalah apa? Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Saya ulangi, ketika saya bilang saya mau zuhud, berarti saya meninggalkan hal-hal yang tidak akan bermanfaat untuk akhirat saya. Harus kita pahami. Iya, saya lagi zuhud, akhi. Bukan tidak makan kaledo. Bukan. Kalau kaledo itu membuat tidak bermanfaat untuk akhirat, tak. Jangan makan, itu namanya zuhud. Gara-gara kita makan, sebentar, ya, sakit kepala misalnya. Tidak bisa sholat di masjid. Jangan makan, itu namanya zuhud. Karena apa? Tidak akan bermanfaat untuk apa? Akhirat. Gitu maksudnya. Harus dipahami baik-baik ini. Karena terus terang, banyak ulama kita mengingatkan ini karena di antara kita juga banyak salah paham. Bahkan kita sendiri, kadang ikhwan, akhwat, kalau mulai kenal dakwah, mulai kumal bajunya, mulai kusut-kusut. Iya, mulai kusut-kusut, tidak disetrika, tidak dibeli yang baru, padahal dia mampu. Dia sebenarnya mampu beli yang bermerek, dia tidak beli. Kenapa? Zuhud, akhi. Salah, zuhud tidak begitu. Zuhud tidak begitu. Nabi selalu kalau ada baju jubah yang baru, sahabat tawarkan. Seperti Umar pernah tawarkan kepada Nabi, jubah, Rasulullah, engkau beli ini bagus untuk menerima tamu. Cuman kebetulan waktu itu bajunya terbuat dari sutra. Maka beliau katakan, ini tidak dihalalkan untuk laki-laki dari kita. Karena laki-laki tidak boleh pakaian-pakaian sutra. Berarti yang masalah adalah bukan Nabi tidak mau beli. Karena Nabi sendiri pernah pakai hulatun hamro, pakai jubah merah. Jubah yang bagus. Pakai. Tapi ketika mau dikasih tahu oleh Umar, ini bagus, jubahnya bagus, tapi terbuat dari sutra. Nabi tidak mau. Karena Nabi bilang, orang yang memakai sutra laki-laki di dunia ini adalah orang yang tidak punya bagian di akhirat. Kita laki-laki hanya boleh pakai sutra kalau kadarnya 2 jari. Seperti jubahnya Nabi. Ini bagian lehernya nih. Apa namanya nih? Kerak lehernya nih. Boleh sutra. Boleh sutra. Atau ini kancing lengan di lengannya ini. Boleh sutra. Karena kita dimaafkan laki-laki 1 jari, 2 jari, 3 jari, boleh 4 jari. Itu dimaafkan. Tapi kalau satu pakaian sutra tidak boleh. Kalau perempuan boleh. Perempuan boleh. Dan itu tidak menafikan zuhud. Yang penting dia mampu. Yang penting dia mampu. Inilah zuhud. Inilah zuhud. Dan dalil Quran dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak yang mengajak kita untuk zuhud. Ridho dengan sedikitnya dunia sesuai dengan yang diberikan kepada kita. Sangat banyak sekali
Sangat banyak sekali dalil Quran, dalil hadits Nabi bahwa kita ini sebagai muslim, sebagai muslimah harus lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Jika dunia yang kita tempuh membahayakan akhirat kita, kita harus zuhud. Kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Sangat banyak sekali dalil. Saya akan sebutkan beberapa ayat dan beberapa hadits Nabi SAW. Ayat pertama ada di surat Ali Imran. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 196, 197. Kata Allah, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad. Ini ayat mengajak kita untuk zuhud. Lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Daripada dunia. Itu dibilang zuhud. Mengutamakan akhirat daripada dunia. Kata Allah, jangan sekali-sekali berbolak-baliknya orang kafir dari negeri ini ke negeri yang satu. Jalan-jalannya. Jangan sekali-sekali itu membuat kamu tertipu. Kadang-kadang kita ini muslim, ketika melihat orang kafir, jalan ke sana, kemari, safar ke sana, safar kemari, sebentar-sebentar ke luar negeri, bulan ini di Singapura, bulan depan Amerika, bulan depan Eropa. Pokoknya itu yang kita lihat. Kata Allah, jangan sekali-sekali berbolak-baliknya orang kafir di negeri itu membuat kamu tertipu. Mata'un qalil, itu hanya perhiasan yang sedikit. Tsumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka neraka. Naudzubillah. Karena kenapa tempat kembalinya neraka? Kan orang kafir. Mereka bagaimana dunianya senang. Itulah bedanya kita dengan mereka. Mereka itu bagaimana dunianya senang. Tidak peduli membahayakan akhirat atau tidak. Kalau kita sebaliknya, bagaimana akhirat kita bahagia. Dunia tidak apa-apa, kita sempit tapi akhirat luas. Orang kafir beda. Dia kerja dunia untuk dunia. Seperti yang Allah katakan, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan kepada Allah apa yang ada di sisi Allah, apa yang mereka tidak harapkan. Mereka kerja dunia untuk dunia. Kalau kita muslim, tidak boleh begitu. Kita harus kerja dunia untuk akhirat. Itu disebut zuhud. Iya, ini kata Allah. Iya, karena percuma dapat kenikmatan dunia, tapi tsumma ma'awahum jahannam. Kemudian tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Wa bi'sal mihad. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Sejelek-jelek tempat kembali. Sama juga senada dengan ini firman Allah di surah Ghafir ayat 4 sama. Mirip. Iya. Fala yaghurur kataqallubuhum fil bilad, kata Allah. Jangan sampai berbolak-baliknya mereka di satu negara ke negara lain membuat kamu tertipu. Jangan membuat kamu tertipu. Iya. Kalau ada orang sekarang umroh, berikutnya lagi umroh, baru kita cemburu. Baru kita cemburu kepadanya karena dalam ketaatan. Yang kita boleh hasad itu di dua golongan dalam hadits Bukhari Muslim. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Boleh kita hasad. Hasad di sini maksudnya kita menginginkan juga seperti itu, tanpa menginginkan hilang nikmat itu dari itu orang. Itu bilang yang dibolehkan. Apa itu? Rajulun atahullahu malan. Ada seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta. Iya, ada seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta. Kemudian dia kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia infakkan, dia nafkahkan ala halakatih, di atas kebinasaannya. Maksudnya dia infakkan untuk hidupnya kemudian. Ini yang pertama. Yang kedua,
rajulun atahullahu ilman. Seorang lelaki yang diberikan kepadanya ilmu. Kemudian juga dia mengajarkan ilmu itu. Di sebagian lafaz, seorang lelaki yang diberikan hafalan Quran. Kemudian dia hidupkan malamnya. Dia amalkan Quran. Dia hidupkan, dia baca Quran itu ana al-lail, sepanjang malam. Dia pakai bangun sholat malam. Ini boleh kita hasad. Adapun orang kafir, jangan kita hasad terhadap. Itu hanya mata'un qalil. Kan itu membahayakan akhirat. Orang beriman sekali lagi, itu selalu berpikir, ini apa nanti akan terjadi terhadap akhirat kalau saya lakukan. Kalau saya masuk di sini, gimana akhirat saya? Aman atau tidak? Aman atau tidak? Iya. Membahayakan akhirat atau tidak? Itu selalu muslim. Itu selalu muslimah yang dia pikirkan. Kenapa? Allah katakan begitu. Mata'un qalil. Itu hanya mata'un qalil. Kesenangan yang sedikit. Nanti sebentar akan digambarkan oleh Nabi bagaimana hinanya itu mata'un qalil. Sebentar. Ada di gambaran Nabi lebih. Ini kita baru bacakan ayat-ayatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk tidak tertipu dengan dunia. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka. Kalau ini surat Al-Kahfi kita sering baca. Kalau hari Jumat begini. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka, yang beribadah kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan petang, yuriduna wajha, yang menginginkan wajah Allah. Sabarkan dirimu dengan mereka. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Masya Allah. Kadang ayat ini kita baca, tapi kita tidak memahaminya dengan baik, atau kadang kita lupa. Kata Allah, jangan kamu palingkan pandanganmu dari mereka. Jangan sampai karena ada dunia, kita tinggalkan ikhwan. Begitu. Apa kita ikhwan atau kita ustad? Kan masalah ini. Kadang gara-gara dunia kita tinggalkan ikhwan. Kadang karena dunia juga kita tinggalkan ustad. Biasa begitu. Iya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala ta'du aynaka anhum." Jangan kamu palingkan matamu dari mereka, jangan. Wasbir nafsak, sabarkan dirimu. Turidu zinatal hayati dunya. Ini biasanya disebutkan sebagai sebab kita berpaling dari teman yang baik. Teman yang beribadah kepada Allah. Karena kamu menginginkan perhiasan dunia. Hati-hati, perhiasan, namanya perhiasan tidak akan pernah bertahan lama. Tapi ikhwah, persaudaraan di atas Islam itu akan bertahan lama. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin, kata Allah. Orang-orang yang saling mencintai karena dunia ini, nanti sebagian mereka akan menjadi musuh sebagian yang lain, kecuali yang bersaudara di atas ketakwaan. Mau kita kaya, kita miskin, kalau kita berteman karena sama-sama kita muslim, itu akan kekal sampai hari kiamat. Adapun karena dunia, hilang makin. Jangan makin banyak-banyak cerita, masa Ustaz, batu kapurmu saja. Nah, terus terang saya ini, karena sudah lewat nih. Nah, berapa ikhwah yang pecah? Musuhnya kita tidak sama gara-gara itu. Iya tak? Gara-gara itu kita tidak ketemu makin lagi. Ketemu je tapi tidak baku enak nih. Bahkan kita kalau bisa cari jalan lain. Bahkan kadang, Ustaz siapa? Ada ikhwah itu, enggak deh. Admin enggak bayar, dia suruh saya masuk, enggak. Gara-gara itu kita enggak taklim nih. Iya,
Ini yang harus kita pahami. Kapan kita palingkan wajah kita dari orang yang tidak punya dunia karena kita mau dunia, selesai masalah tak. Ini masalah. Ini telah Allah ingatkan. Ini surah Kahfi ini. Sering kita baca di hari Jumat. Allah katakan, wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bil goda wal ashi. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang menyembah Allah di waktu pagi dan petang. Yuriduna wajah, yang hanya menginginkan wajah Allah. Wala ta'adu ainaka anhum. Jangan kamu palingkan matamu dari mereka. Jangan, biar banyak godaan. Kalau itu membahayakan akhirat, jangan. Iya. Nanti ada hadis dari Nabi SAW yang lebih akan menjelaskan ini. Iya, bahwa kita ini memang musibahnya kita ini dunia. Musibah itu. Makanya Nabi sementara akan ingatkan. Sementara kita ini selesaikan dulu ini ayat. Selesaikan dulu firman-firman Allah ini. Iya. Jadi Allah memang larang kita. La ta'du aynaka anhum. Zinatal hayati dunya. Jangan kamu palingkan matamu dari mereka karena perhiasan kehidupan dunia. Jangan. Karena dunia kita tinggalkan. Jangan. Ini peringatan bukan hanya untuk ustadz, ikhwan. Enggak, semua kita ini. Jangan sampai ada ustadz berpaling dari ikhwah karena dunia. Ada masalah dunia kita berpaling. Demikian pula ikhwah. Jangan sampai gara-gara masalah dunia kita berpaling. Itu bukan ukuran. Iya. Bukan ukuran. Kata Allah berikutnya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Masya Allah. Hati-hati ini. Jangan kamu taati. Jangan kamu ikuti. Orang yang kami telah tutup. Kami lalaikan hatinya dari dzikir kepada kami. Wattaba' hawa. Dan mengikuti hawa nafsunya. Terus terang ini Al-Kahfi. Artinya kalau ada orang mengajak kita ke dunia. Kita tahu ini. Kalau saya masuk ini bahaya bagi saya ini. Dia ajak kita ke situ. La tuti. Jangan kamu taati. Jangan kamu taati. Jangan kamu ikuti. Iya. Wattaba' hawa. Jangan kamu ikuti kalau orang itu mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta. Dan adalah urusannya itu tidak jelas. Yang jelas-jelas saja antum ikuti. Ini sebenarnya sudah lama sekali saya mau baca ini ayat. Tapi takutnya antum marah-marah. Iya, tapi inilah momennya ini. Saya tidak dicurigai ini. Iya, kalau dari dulu saya baca ini karena kita hafal semua ini ayat. Ini kita selalu baca. Iya, kalau ada orang mengajak kita ke dunia, membuat kita lalai. Karena dunia itu tidak semua orang bisa masuk. Antum kira semua sahabat disuruh berdagang oleh Nabi? Tidak semua orang bisa berdagang. Tidak semua orang bisa masuk pasar. Tidak semua. Iya. Kita pun ke pasar, tidak semua hal yang bisa kita bertransaksi itu di pasar. Ada di situ kita punya ahli. Sahabat kan ada yang namanya khors, ahli khors. Tahu ahli khors? Dia itu cuma punya keahlian. Dia bisa menakar yang ada di pohon. Ya kalau kita bisa di situ, lakukan. Ada sahabat, dia hanya melihat buah di pohon yang sudah nampak kematangannya. Dia melihat, oh sekian ini. Dianggap ucapannya. Dianggap ucapannya itu. Karena ahli taksir. Dia memang ahli di situ. Jadi ada pedagang punya keahlian itu. Tidak semua punya keahlian. Tidak semua orang lihat, oh sekian ini. Tidak, bisa saja dia rugi. Karena dia tidak punya apa? Keahlian. Tidak punya keahlian. Ini yang harus kita pahami. Sudah bisa pun jangan dimasuk. Jangan masuk di hal yang iya. Apalagi yang disinggung oleh Allah ini di sini. Wattaba' hawa. Dia mengikuti hawanya. Dia mengikuti hawanya. Jangan kamu ikuti.
Ini masalah. Iya. Wa kana amruhu furuto. Apa artinya furuto? Perkaranya adalah furuto. Apa artinya furuto? Furuto kata ulama tafsir, diaan. Urusannya itu tidak ada yang jelas. Telantar. Lakukan ini tidak jelas. Iya. Kapan seorang tidak bertanggung jawab dalam satu masalah? Gimana caranya masalah lain? Masalah lain. Kan begitu, dilihat. Dilihat dari masalahnya. Karena satu masalah tidak jelas, pasti semuanya tidak jelas. Pasti tidak jelas. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi. Sebenarnya sangat banyak sekali ini ayat yang terkait dengan ini, ya, bahwa kita harus lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Jadi jangan lihat dunia duluan. Kita pandang jauh. Gimana akhiratku kalau saya masuk di sini? Jadi jangan pandang di sini, baru nanti gampang itu akhirat. Atau kita bilang bagus akhiratku kalau saya masuk di sini. Enggak. Lihat dulu yang akhirat, baru kembali lihat sini. Saya bisa enggak menjaga akhirat? Itu disebut zuhud. Itu yang disebut zuhud. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, tidak takut kita Muslim miskin. Nabi malah takut dunia ini dibukakan luas untuk kita Muslim. Itu Nabi. Belum sudah diucapkan, ini sudah tahun 1447. Tapi Nabi sudah lama ucapkan kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi bersumpah, wallahi, iya, Nabi bersumpah, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang saya takutkan kepada kalian. Ya kan? Kan orang kafir saja, tidak masuk masjid, tidak sujud, tidak ruku, ada rezekinya. Masa kita Muslim sujud, ruku kepada Allah tidak ada? Maka kata Nabi, demi Allah, ini wahyu ini, wallahi demi Allah, mal fakru akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang saya takutkan kepada kalian. Walakin akhsha alaikum antubusata alaikumud dunya kama busatat ala man kana qablakum. Akan tetapi yang saya takutkan adalah dibentangkan atas kalian dunia sebagaimana dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kita baca sejarahnya Fir'aun, kenapa dia tidak ikut Muhammad Nabi Musa? Bangga dengan kekuasaannya terhadap negeri Mesir yang dunianya penuh. Qarun, kenapa tidak ikut? Juga masuk kaum Nabi Musa, dunia. Dibinasakan oleh Allah. Makanya kata Nabi, bukan dunia, bukan kemiskinan yang saya takutkan atas kalian. Akan tetapi yang saya takutkan atas kalian adalah dibentangkan kepada kalian dunia sebagaimana dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha, ini yang berbahaya ini. Orang sebenarnya dibentangkan dunia tidak masalah. Setelahnya ini, fatanafasuha kama tanafasuha, mereka pun saling berlomba-lomba untuk masuk di dunia itu sebagaimana orang-orang sebelum mereka berlomba-lomba masuk. Apalagi kita ini tidak siap, kita ini sebenarnya. Tapi ada tawaran sedikit berlomba-lomba maki. Itu, iya enggak? Jujur kisah aja. Gimana Abu Hanif? Kan begitu. Kapan dibukakan dunia, ini yang ditakutkan. Kalian berlomba-lomba masuk. Ini masalahnya. Berlomba-lomba masuk. Iya kan? Ini yang ditakutkan oleh Nabi. Dibukakan dunia, akhirnya berlomba-lomba. Sebagaimana dulu orang-orang dulu berlomba-lomba masuk di dalamnya. Apa yang terjadi? Kata Nabi, wa tuhlikakum kama ahlakathum. Dunia itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan dulu mereka. Saya sudah bilang tadi, Fir'aun binasa karena dunia. Tenggelam di laut.
Korun binasa karena dunia, tenggelam di tanah. Karena dunia itu. Itu kata Nabi ini. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Sehingga itu membinasakan kalian. Sebagaimana itu membinasakan mereka dulu. Bayangkan maki, baru berapa kita kasih masuk dunia tak? Binasa maki. Nggak baku ngomong sama teman tak. Gimana Pak Zulkifli? Iya, itu beberapa bulan yang lalu saya bilang jangki. Ini bukti sedikit ini. Bukti sedikit saja. Jangan kita bercerita panjang. Saya mau yang setiap bulan ke kita. Saya ngomong begitu kita tidak percaya masuk tongki. Apa yang terjadi? Sekarang pusing di kepala tak? Iya toh? Inilah contoh sedikit. Iya. Dan kalau tidak mau tersinggung, contoh kami Firaun sama Korun. Kan biasa saya juga lari dalam pencontohan supaya antum tidak tersinggung. Karena kadang sebagian orang dikatakan terus terang tidak percaya. Iya. Ini yang harus kita pahami. Kan seorang itu muslim itu yatta'id bi ghairi. Seorang muslim itu selalu mengambil pelajaran dari orang lain. Itu muslim. Kalau ada orang lain di situ yang pernah binasa karenanya, dia akan ambil pelajaran. Dia akan ambil pelajaran. Ini yang harus kita pahami. Dan dunia ini Nabi SAW yang membuat kadang kita binasa karenanya, itu bukan hal yang dikhawatirkan. Kita ini rezeki kita terjamin. Dan walaupun kita berusaha bagaimanapun, kalau bukan takdir tak, tidak bisa. Biar kita berhayal beli pesawat, beli kapal, tidak bisa kita dapat kalau bukan takdir tak. Iya, tidak bisa. Ini harus kita pahami, malah itu membuat kita masalah. Bangga maki kalau kita ini berhayal dapat mobil, baru rumah tadi lorong, parkir, tidak bisa semua orang lewat. Kan Allah kasih kita rezeki itu sesuai. Dulu sebelum masih kita kecil, sedikit rezeki kita. Uang belanja berapa sehari waktu kita SD. Itu mau kita pikir. Naik SMP berapa? SMA berapa? Setelah menikah, beda pasti rezeki kita. Uang di kantong tak berbeda. Berbeda. Iya. Setelah menikah, beda itu. Nanti kalau kita punya anak, beda lagi itu pemasukan tak. Karena Allah memberikan kepada kita sesuai dengan cocok dengan kita. Yang membuat kita ini bisa bertahan, bisa hidup, dan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Makanya hadits ini hadits yang agung sekali. Wallahi, apalagi Nabi bersumpah. Supaya kita zuhud sedikit. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Nabi bilang wallahi. Belum bersumpah. Jarang Nabi bersumpah atas sesuatu. Kecuali sesuatu yang penting untuk diingatkan. Wallahi demi Allah. Mal faqra akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang saya takutkan atas kalian. Walakin akhsha alaikum antubsatu alaikumud dunya. Akan tetapi yang saya takutkan atas kalian adalah dibentangkan, dibukakan atas kalian dunia ini. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana dibentangkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Watuhlikakum kama ahlakathum. Dan dunia itu membuat kalian binasa sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ini yang Nabi takutkan. Ini yang Nabi takutkan. Makanya Nabi SAW di dalam hadits riwayat Imam Muslim, kita mungkin sering dengar hadits ini yang Nabi lewat di pasar. Yang belum mau gambarkan bagaimana ini dunia. Yang kadang kita tidak saling berbicara karenanya. Kadang kita meninggalkan sholat 5 waktu karenanya. Nabi pernah lewat bersama sahabat, diceritakan oleh Jabir bin Abdullah di sebuah pasar di Madinah. Famarro bijadin asak mayyit. Maka beliau pernah melewati
anak kambing yang asak, kecil telinganya, cacat, terus sudah mati. Anak kambing cacat, mati. Dibuang di situ. Fatanawalahu fa'aqada biudunih. Maka Nabi mengambilnya dan memegang telinganya. Anak kambing, kecil telinganya, cacat, sudah mati. Nabi mengambilnya dan pegang telinganya, angkat. Iya. Dan beliau tawarkan kepada para sahabat. Karena para sahabat ada di sekitarnya. Kata beliau, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Siapa di antara kalian yang mau membeli ini dengan 1 dirham? 1 dirham saja. Dan nilai dirham tentunya rendah karena mata uang perak. Siapa yang mau membeli dengan 1 dirham ini? Qalu, kata para sahabat, ma nuhibbu annahu lana bisyai. Kami tidak mau mengambilnya bahkan dengan gratis. Kenapa? Mereka bilang kepada Nabi, ma nasna'u bih. Kami mau apain ini? Anak kambing cacat sudah mati. Kami mau buat apa? Mau diambil kulitnya, ya masih anak kambing. Cacat. Mau dimakan, mayit, bangkai. Kami tidak mau walaupun dengan gratis. Iya. Tidak mau. Dan mereka berkata, wallahi lau kana hayyan ma kana aiban fi. Mereka bersumpah kepada Nabi, demi Allah, sekiranya hidup, kami masih pikir karena aib ada padanya. Cacat. Li'annahu asak. Karena dia kecil telinganya, daun telinganya. Wa fakaifa huwa mayyit. Bagaimana kalau dia sudah cacat, bangkai? Ini namanya Nabi ingin menekankan kepada para sahabat. Gimana nilainya ini dunia. Setelah itu kata Nabi kepada mereka, fawallahi, maka demi Allah, la dunya ahwanu alallahi min hadha alaikum. Dunia lebih hina dari ini di sisi Allah bagi kalian. Kita ini bukan dicipta untuk dunia, tapi malah sebaliknya, dunia dicipta untuk kita. Allah berfirman, di Quran, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang di bumi ini seluruhnya. Jadi dunia ini diciptakan untuk kita. Jangan dibalik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, jangan dibalik. Jangan dibalik kamu dicipta untuk dunia. Bukan. Dunia ini diciptakan untukmu pasti. Pasti kamu akan dapat kalau itu punyamu. Jadi dia dicipta untukmu. Bukan kamu dicipta untuknya. Bukan. Karena bagaimanapun dunia ini dua saja. Kalau dia tidak meninggalkan kita, kita yang meninggalkannya. Dua aja. Dua saja ini dunia. Kalau bukan dia yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkannya. Iya kan? Pasti begitu. Itu kita ambil pelajaran dari zaman ke zaman. Orang sekaya apapun, kalau bukan dunia yang meninggalkannya, dia yang meninggalkan dunia. Dia yang meninggalkan dunia. Iya, jadi tidak perlu, jangan takut. Seperti yang dikatakan oleh Nabi tadi. Nabi tidak khawatirkan kita miskin. Itulah ini hadis yang Nabi katakan tadi, dunia lebih hina daripada itu tadi. Anak kambing, bangkai, cacat, bangkai. Itulah yang Nabi bilang, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan tadi, mataun qalil. Itu hanya perhiasan yang sementara. Itu hanya perhiasan yang sementara. Maka dengan ayat ini dan hadis yang baru saja kita baca, kita orang yang beriman pasti akan lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, bal tu'thirunal hayatad dunya
wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan mereka orang-orang yang jauh dari Allah lebih mengutamakan kehidupan dunia, sementara akhirat lebih baik dan lebih kekal. Itu sifatnya orang lain di sana. Kita lawannya. Kita lawannya. Kita tidak boleh seperti mereka. Itulah perbedaan muslim muslimah dengan orang yang jauh dari Allah. Orang yang jauh dari Allah itu bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhirat lebih baik dan lebih kekal. Allah berfirman, waladarul akhirati khairun lilladzina taqau. Afala ta'qilun. Negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kalian memahaminya? Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, ya, agar supaya kita lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Karena dengan inilah kita akan mendapatkan keberuntungan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah, adapun orang yang selalu takut terhadap kedudukan Rabb-nya dan menahan dirinya dari hawa nafsu. Ada hawa nafsunya menginginkan sesuatu tapi membahayakan akhiratnya, dia tahan. Dia tahan. Dia tahan. Maka orang yang seperti ini, kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, sungguh surga tempat kembali. Tapi kalau ada orang hawa nafsunya diikuti, melampaui batas, tempat kembalinya adalah neraka, naudzubillah. Allah katakan, fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas. Adapun orang yang melampaui batas wa atharo, dan lebih mengutamakan, lebih mementingkan al hayatad dunya, kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Sungguh jahim adalah tempat kembalinya. Bandingkan. Satu, menahan hawa nafsunya, selalu takut kepada Allah, tempat kembalinya surga. Yang satu melampaui batas, tidak peduli, lebih mementingkan kehidupan dunia. Itu yang disebutkan, bahayanya itu mementingkan dunia, lebih mementingkan kehidupan dunia. Balasannya, tempat kembalinya, fa innal jahima hiyal ma'wa. Jahim adalah tempat kembalinya. Naudzubillah. Orang yang beriman tentunya akan memilih yang kekal abadi daripada yang sementara. Ini yang disebut zuhud. Inilah yang beliau sebut dengan zuhud. Sifat dasar mukmin adalah zuhud. Kami ulangi pengertian zuhud. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Itu disebut zuhud. Ketika hal itu sekali lagi tidak mendatangkan manfaat untuk akhirat, kita tinggalkan, maka kita orang zuhud. Maka kita adalah orang yang zuhud. Iya, dan Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, dan ini sebagai penutup, iya, tidak akan sempurna zuhudnya kita sampai kita mentadaburi dua hal. Pertama, tadaburi dunia. Tadaburinya gimana? Bagaimanapun hijaunya, indahnya, pasti akan kuning. Itu dia. Ada layunya. Ada layunya. Itu dunia. Kedua, tadaburilah akhirat. Akhirat, di dalamnya ada apapun yang kita inginkan. Ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, bahkan ada sungai dari khamr
Yang khamrnya tidak memabukkan. Kata Allah, ladzatun lisyaribin. Nikmat untuk orang yang meminumnya. Nikmat untuk orang yang meminumnya. Ini harus kita pahami. Kita tidak bisa zuhud kalau kita tidak tadabburi yang pertama, dunia ini. Bagaimanapun indahnya, pasti hilang. Tadabburi yang kedua, akhirat. Akhirat. Di dalamnya kata Nabi, mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khotor ala qalbi bashar. Kita lihat akhirat. Di dalamnya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga nikmatnya. Dan bahkan tidak pernah terbetik dalam benak kita begitu nikmatnya. Begitu nikmatnya. Iya, ini yang harus kita pahami. Nikmat apa yang kita inginkan di dunia ini? Yang paling nikmat yang kita hayalkan di akhirat ada dan lebih nikmat daripada itu. Iya, misalnya Pak Dzulkifli, nikmat apa yang paling kita inginkan di dunia ini? Hah? Nggak tahu ya? Wah, nggak tahu. Di akhirat, sekedar kita berhayal saja. Langsung mendekat. Kata Allah, kutupuha daniyah. Buah-buahan itu, dipetiknya itu mendekat. Baru kita mau. Fiha ma tashtahil anfus. Di dalamnya apa saja yang diinginkan oleh jiwa. Baru kita mau kutupuha daniyah. Tangkainya itu mendekat dari pohon. Tanpa letih. Tanpa capek. Nah, tidak ada. Tidak ada keletihan lagi. Semuanya langsung ada. Itu yang kita pikirkan. Itu kata Ibnu Qayyim yang harus kita tadabburi. Supaya kita zuhud terhadap dunia, lebih mengutamakan akhirat. Dan tidak mudah tertipu dengan ajakan dunia. Apapun hayalannya. Apapun hayalannya. Punya kita adalah yang kemarin sama hari ini. Yang dihayalkan besok, bukan punya tak. Karena kita besok bisa saja tidak bangun. Betul enggak? Kalau kita bangun, alhamdulillah. Kita berdoa setiap bangun tidur kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita setelah mati. Karena tidur ahul maut. Tidur itu saudaranya mati. Ada orang tidur tidak bangun. Jadi jangan terlalu panjang angan-angan bahwa kalau saya masuk ini, saya akan begini di masa akan datang. Jangan terlalu. Punya kita adalah hari kemarin dan hari ini. Besok bukan punya kita. Bukan punyanya kita. Ini wallahualam pembahasan tentang zuhud. Adapun warok, insyaallah kita ambil di pertemuan bulan depan insyaallah. Kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan kita masuk di tanya jawab. Mohon maaf kalau ada yang disinggung dan tersinggung. Alhamdulillah. Kalau tersinggung bagus itu. Karena hati kita masih hidup sedikit. Iya. Alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau di Ikhwan berdiri di situ ya. Masya Allah kita sekarang. Alhamdulillah. Iya. Telah disiapkan tempatnya. Nah kalau akhwat juga bisa langsung. Silakan Ikhwan yang mau bertanya. Kalau tidak ada kita ke akhwat. Nggak ada juga kayaknya nih. Mila, cek. Afwan Ustadz, ada seseorang datang menemui saya untuk meminjam uang dengan menggadaikan mobilnya. Karena mau menghindari mobil ini sewaktu-waktu dapat digunakan manfaatnya. Bagaimana jika mobil itu saya beli, lalu orang itu nanti membelinya kembali dengan menyicilnya? Pertama, kalau orang datang meminjam uang, itu yang kita pegang bukan mobilnya. Kita pegang suratnya. Karena itu jaminannya. Biarkan dia pakai mobilnya. Karena saya tahu dengan memakai mobilnya dia bisa bayar dengan hasilnya. Nah, nanti kalau tidak bisa dia bayar, baru tarik mobil, baru ambil mobilnya jual. Untuk membayar utangnya. Begitu. Suratnya kita pegang. Sama dengan tanah. Ada orang pinjam uang, dia gadaikan tanahnya.
Sudah, kita pegang surat tanahnya. Enggak usah pegang tanahnya supaya kita tidak kena riba utang piutang. Biar saja dia sendiri yang kelola tanahnya. Siapa tahu dengan dia kelola tanahnya bisa bayar utang. Kan begitu. Sekarang ini masalah, kadang orang sulit membayar utang karena kita ambil juga tanahnya dan kita juga kelola. Ini masalah. Akhirnya kita jatuh di riba. Ini masalah pertama ya. Masalah kedua, sebenarnya kita lebih fokus tadi itu ucapan kedua. Ucapan kedua itu jual beli terlarang. Tidak boleh itu kita jual beli. Kita jual barang ke orang dengan syarat nanti saya beli kembali. Tidak boleh. Ya jual saja. Ya kan? Tidak boleh kita bilang dengan syarat saya beli kembali. Dengan cicil. Itu namanya hilah. Itu bai'ul inah, hati-hati. Itu bai'ul inah. Jual beli inah. Tahu jual beli inah? Jadi kita akali. Kita akali. Sebenarnya ini orang mau pinjam uang. Tapi kita ubah dengan akad jual mobil. Supaya cicil mobil. Jadi kan gini modelnya tuh. Dia mau pinjam uang. Tadinya dia mau beli, mau jaminkan mobil. Akhirnya kita bilang begini. Gini saja, saya kasih pinjam, bukan kasih pinjam. Saya beli saja mobilmu. Beli saja mobilmu. Dengan harga misalnya 100 juta, beli. Akhirnya dia kasih uang 100 juta. Setelah itu dia bilang, kamu beli mobil ke saya, mobilmu tadi. Dengan akad apa? Cicil. Akhirnya dia samarkan ke ini. Mencicil. Dengan dia jual begini. Kamu beli ulang mobilmu ini dengan harga 150 juta. Cicil. Sebenarnya ini dia kasih pinjam uang 100 juta. Kembali 150. Jual beli ina ini. Jual beli ina, riba jahiliyah. Riba jahiliyah. Karena sebenarnya bukan dia tidak mau mobil. Dia ini mau pinjam uang. Terus pihak yang memberi pinjaman, dia mau gandakan uang. Naudzubillah, tidak boleh itu. Itu tidak diperbolehkan. Kalau tidak direncanakan, dia pinjam uang. Mobil ini jadi jaminan. Atau dia jual mobil. Dia jual mobil, terus qadarullah setelah itu dia dapat rezeki. Tanpa akad. Dia beli kembali lah itu mobil, tawarkan, mau enggak kita jual itu mobil dulu yang saya pakai. Tanpa akad. Boleh. Nah ini. Kalau begitu tahan mobilnya. Dan boleh kita pakai senilai ongkos kita panaskan. Kalau yang kita takutkan adalah, kalau kita hanya pegang surat, maka nanti kita malah mobilnya tidak dapat. Karena kadang ada orang tidak amanah. Karena hanya pegang surat, akhirnya mobilnya dia pakai seenaknya, dia bahkan jual. Padahal mobil jaminan tidak boleh dijual. Sesuatu yang dijaminkan untuk bayar utang, tidak boleh dijual. Tapi kadang ada orang sudah jual. Padahal jadi barang jaminan. Akhirnya nanti utangnya tidak bisa dia bayar. Mau ditarik mobil, sudah di tangannya orang. Kalau ditahu begitu, kita pegang mobilnya. Dan kita boleh pakai sebiayata. Seperti orang dulu gadekan kuda. Boleh dia pakai kudanya seharga rumput yang dikasih makan. Misalnya mobil ini dia panaskan. Sekian bensinnya. Boleh dia pakai. Ya? Harus wajib. Memang dalam utang piutang harus ditulis tanggalnya. Tanggal itulah nanti membuat kita kalau dia tidak bisa bayar, kita jual itu mobil. Cuman hati-hati, kita jual untuk menutupi utangnya. Kalau lebih dari utangnya, kita kasih orangnya. Kan sebagian juga orang, dia jual lebih, pokoknya dia ambil semua. Itu kesalahannya juga. Jadi dia harus jual misalnya gini, utangnya 50 juta. Dia jual mobilnya laku 60 juta. Maka dia ambil 50 juta, dia kasih yang punya mobil tadi 10 juta. Itu caranya. Supaya tidak masuk dalam riba. Masih ada? Apa tambah? Kalau tadi dinaikkan harganya bagaimana Ustaz? Ulang? Kalau mobil yang tadi dijual kembali tanpa dinaikkan lagi harganya, bagaimana? Tidak. Mau dinaikkan ataupun tidak,
selama jual beli akadnya adalah dengan akan nanti dibeli kembali, dijual kembali, memang tidak boleh, itu jual beli terlarang. Walaupun kita tidak kasih naik. Misalnya gini, saya jual ke kita ini mobil 50 juta. Nanti, boleh, bisa, tapi nanti beli kembali 50 juta. Tidak boleh, memang tidak boleh mempersyaratkan beli barang untuk dijual kembali ke orangnya. Tidak, beli-beli saja. Kalau nanti dia dapat rezeki dan mau beli kembali, tidak apa-apa, tanpa akad. Tanpa akad. Jadi bukan di masalah, kalau itu tadi, kalau ada penambahan kan berarti riba. Kalau tidak ada penambahan, tidak keluar dari riba. Ya, atau keluar dari riba. Tapi kita masuk di jual beli yang terlarang. Tidak boleh kita menjual dengan syarat dibeli kembali. Tidak boleh, karena itu hilah. Itu tipu daya dalam pinjam meminjam. Itu di situ, wallahualam. Saya sedang masa proses perceraian. Salah satu alasan saya untuk memantapkan diri bercerai yaitu salah satunya suami saya tidak pernah terbuka mengenai penghasilan dua tahun terakhir. Selain gaji, dia mendapatkan jasa dalam pelayanan di rumah sakit dan nominal jasa tersebut lebih banyak dari jumlah gaji yang saya terima. Bahkan saya tidak pernah tahu uang tersebut digunakan untuk apa. Semenjak keguguran dan kehilangan anak, dia tidak menemani saya di rumah sakit dalam masa pemulihan dengan alasan mengikuti pelatihan di rumah sakit dan itu penting bagi karirnya. Semenjak itu saya sudah kehilangan rasa kepercayaan saya terhadap suami saya. Apakah dengan menggugat cerai suami membuat saya akan dibenci oleh Allah? Sebenarnya masalah kedua tidak masalah ya. Kalau masalah kita tidak dilakukan lagi haknya sebagai istri untuk ditemani, dijaga, itu tidak masalah. Cuman masalah yang pertama itu yang seharusnya itu tidak jadi alasan cerai. Kan gini, seorang suami wajib menafkahi istrinya sesuai dengan kelapangannya. Orang yang lapang wajib dia lapangkan istrinya, uang belanjanya. Orang yang sempit, dia sempit sesuai kemampuannya. Itu kewajibannya. Bukan kewajibannya adalah melaporkan semua pengeluaran dan pemasukan kepada istri. Jadi yang pertama itu jangan jadikan alasan untuk cerai. Memang tidak wajib. Tidak ada kewajiban suami untuk menjelaskan kepada istri seluruh pemasukan dan pengeluaran. Tidak ada kewajiban itu. Iya. Kalau dianjurkan supaya saling percaya begitu. Tapi untuk melapor, seakan-akan dia adalah tim audit dari ini, tidak ada kewajiban. Yang penting dipenuhi. Dipenuhi hakta. Kita tahu suami kita penghasilannya sekian, kita mau sekian misalnya. Ya suami kasih. Sesuai kelapangannya. Sesuai kelapangannya. Jadi itu kita tidak terima ya menjadi alasan untuk cerai. Yang alasan untuk cerai itu kalau dia punya penghasilan yang lapang, terus dia tidak kasih kita lapang. Nah itu bisa alasan menjadi apa? Cerai. Kan diatur juga di pengadilan. Diatur juga di pengadilan uang belanja bagi istri. Diatur. Adapun sekali lagi tidak dilaporkan seluruh penghasilan, itu bukan alasan. Bukan alasan untuk minta cerai. Wallahualam. Satu lagi Ustaz. Baik. Pertanyaan terakhir katanya. Nah, Ustaz, saya sudah ingin sekali umroh. Namun suami saya sangat berat jika meninggalkan ibu karena ibu sudah sangat sepuh. Suami saya punya saudara tapi sangat sibuk dan kemungkinan kecil ada kesempatan untuk merawat ibunya. Apakah saya harus bersabar untuk menunda umroh karena ini sudah tahun ketiga kami bertentangan. Saya ingin pergi tapi suami belum siap meninggalkan ibunya. Sabar. Ya, bersabar, jaga ibu kalau memang tidak bisa dibawa. Kalau bisa dibawa, alhamdulillah. Sebenarnya bisa ini dikompromikan. Penuhi kemauan istri dengan membawa serta ibu. Dengan membawa serta ibu. Tapi kalau tidak mampu ibu melakukan perjalanan,
Maka kata Nabi SAW, fafihi ma fajahid, maka di orang tuamu lah kamu berjihad. Berjihad, karena umroh ini kewajiban seumur hidup, 1 kali. Iya, 1 kali seumur hidup. Dan ibu kita belum tentu bisa kita lakukan bakti kepadanya jika dia sudah meninggal. Makanya banyak sekali hadis dari Nabi, kisah dari Nabi bersama para sahabat yang datang kepada Nabi mau berhijrah dan berjihad pada Nabi. Kadang Nabi bertanya, siapa yang kamu tinggalkan di kampungmu? Orang tuaku. Ke sana, pulang dulu ke sana. Ke orang tuamu. Ke orang tuamu. Itu yang dilakukan. Tapi kalau kita bisa kompromikan, seperti yang terjadi di masa Ibnu Umar, ada orang bawa orang tuanya, dia gendong karena tidak mampu tawaf, dia gendong 7 kali tawaf. Dulu kan tidak ada seperti sekarang. Sekarang kan ada kursi roda, lebih mudah lagi. Bahkan bukan lagi kursi roda, sekarang kita tidak perlu dorong, kita naik mobil, yang penting ada uang di dompet tak. Ya kan, sekarang dimudahkan. Tapi kalau kita tidak mampu, maka pada orang tua dulu. Bagi istri untuk sabar hal tersebut, ya, karena kita kewajiban tak adalah taat kepada suami. Kewajiban tak. Selama suami memang alasannya adalah alasan syar'i, seperti tadi. Alasannya ibu, orang tua mau dijaga, orang tua mau dijaga. Iya, itu kita lebih dahulukan. Dan tidak usah bertentangan dengan istri, dengan suami. Dan itu nanti kalau dia itu mengurus ibunya dengan baik, otomatis dia akan mengurus kita dengan baik. Kan begitu. Kalau dia telantarkan ibunya, sebentar lagi itu dia akan telantarkan kita. Itu kita dukung saja ya suami di atas hal itu, karena itu adalah bagian dari ketaatan terhadap suami. Wallahualam, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi nanti. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.